Assalamualaikum, nama saya Nurhadia binti Mulutlan. Saya akan membentangkan tentang mode of bioreactor soy sauce production. Soy sauce production ni dia menggunakan mode of continuous bioreactor. Hal ini disebabkan banyak bahan dan pengaliran substrat yang dimasukkan secara berterusan pada setiap saat setelah memperolehi konsentrasi produk maksimal. Seterusnya, substrat dan inokulum juga dapat ditambahkan bersama-sama secara terus-menerus sehingga fasa eksponensial dapat diperpanjangkan. Selain itu, dalam bioreactor, cecair mentah turut-turut dimasukkan dalam reaktor. Cecair pertama ialah reaktor glutaminase untuk meningkatkan asid glutamat. Cecair kedua, reaktor P-halopeptidase untuk melakukan penapaian asid laktik. Dan cecair ketiga ialah reaktor Zeroshi untuk melakukan penapaian alkohol, dan reaktor C versatilis untuk menghasilkan sebagian fenolik. Selain itu, continuous bioreactor juga merupakan fermentasi di mana fermenter menggunakan sistem terbuka, yaitu ada penambahan media baru dan ada kultur yang keluar. Isi padu tetap sama dan fasa fisiologi sel yang konsisten. Akhir sekali, pemalar bagi proses ini ialah isi padu gel, keadaan operasi, suhu, dan pengudaraan setiap reaktor. Seterusnya, dalam continuous bioreactor juga, untuk menghasilkan soy sauce production, agen penapaian yang digunakan ialah aspergillus soya atau koji, yaitu kulat yang memecah protein dan menghasilkan cecair yang berwarna hitam melalui proses pemeraman. Selain itu, bakteria lactobacillus juga dan ragi secara enzim bertindak balas dengan sisa protein untuk menghasilkan sejumlah asid amino, peptida, glutamat, dan semua protein ini juga menyumbang rasa pada akhir produk. Assalamualaikum kepada Madam. Nama saya Zainul Mutakim bin Kasni. Saya dari DIJ 4B. Oke, hari ini saya akan membentangkan tentang antara sebab-sebab kami memilih continuous bioreactor. Poin yang pertama adalah kos peralatan yang lebih rendah berbanding bioreactor yang lain, karena continuous bioreactor boleh mengkalikan atau mengitar semula sel ke dalam bioreactor. Selain itu, mengekalkan isi padu agitator. Poin yang kedua, kuantiti media sel yang lebih kecil. Continuous bioreactor ini dapat memproses kuantiti yang lebih besar, kuantiti organisme yang lebih besar kepada lebih kecil. Poin yang ketiga, menghilangkan bekas penahan yang berlebihan dan sistem penjelasan. Continuous bioreactor juga mengasingkan sisa-sisa yang tidak dipakai, seperti sisa makanan yang telah diproses. Seterusnya, proses fermentasi continuous dengan mobilisasi sel akan memberikan hasil yang lebih baik dibanding fermentasi batch. Sekian dari saya.
Oke, baiklah, ini adalah contoh lakaran yang saya lukis. Contoh lakaran continuous bioreactor seperti yang Madam lihat lah desain saya tuh. Halo, salam sejahtera Madam. Nama saya Judith Florian dan saya ada di kelas di EG 4B. So, pada hari ini saya akan terangkan apakah bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan kecap soya. So, bahan yang utama adalah kacang soya. Dia ini sejenis tumbuhan yang berasal dari Asia Timur. Nama saintifik dia Glycine max. Kenapa dia jadi bahan utama? Sebab dia mengandungi protein yang lengkap, sumber protein yang lengkap. Selepas itu dia mengandungi sejumlah besar asid amino, di mana asid amino ini penting untuk tubuh manusia. Seterusnya, bahan yang diperlukan adalah air. Kenapa air diperlukan? Sebab air ini diperlukan untuk membersihkan kacang soya ataupun bahan-bahan lain lah. Selepas itu air itu digunakan juga sebagai untuk melarutkan garam. Seterusnya yaitu ragi. Ragi itu dia dikenali sebagai yeast juga, dimana ini ialah sejenis mikroorganisme sel kompleks. Dia dikelaskan sebagai kulat. Ragi ini juga dia membantu dalam proses fermentation lah. Selepas itu garam. Garam ini juga dia merupakan komponen yang utama komponen yang penting, di mana komponen utama dia adalah natrium klorida. Selepas itu garam ini dia penting untuk manusia, tapi kalau berlebihan dia boleh membahayakan manusia. Garam ini dia punya tekstur masin lah. Seterusnya yang last yaitu tepung putih. Tepung putih ini dia digunakan untuk mengentalkan ini kicap lah. So, saya rasa itu saja. Sekian dan terima kasih. Seterusnya saya serahkan kepada rekan saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada Dr. Fazila. Nama saya Asu Nizam dari kelas DJ 4B. Hari ini saya akan bentangkan tajuk saya, yaitu Factor to Control Soy Sauce. Yang pertama ialah kehadiran oksigen, kedua ialah suhu, dan ketiga ialah pH. Oke, saya akan terangkan serba sedikit faktor to control soy sauce, yaitu pertama, kehadiran oksigen, yaitu bioreactor yang digunakan untuk proses soy sauce ini adalah anaerobik, yaitu tanpa adanya kehadiran oksigen di dalam bioreactor tersebut, yaitu di dalam bioreactor continuous bioreactor. Yang kedua ialah suhu. Suhu yang sesuai untuk bioreactor ini ialah 45 derajat Celcius, ianya karena untuk mematikan atau menghalang kehadiran mikroorganisme yang lain yang tidak diperlukan dalam proses soy sauce. Yang ketiga ialah pH. Dalam bioreactor tersebut memerlukan pH yang sesuai untuk suhu, pertumbuhan sel, dan lactic acid bagi faktor pengawalan proses soy sauce tersebut. Sekian, terima kasih. Cara membuat soy sauce. Dalam membuat soy sauce terbagi kepada dua proses. Proses yang pertama yaitu membuat pangkalan soy sauce, dan yang kedua pula ialah penapaian dan pasteurisasi sauce. Sekarang saya akan terangkan proses yang pertama, yaitu membuat pangkalan soy sauce. Langkah pertama, basuh dan bersihkan kacang soya dengan air bersih terlebih dahulu. Untuk mencuci kacang soya, letakkan di dalam saringan dan bilas di bawah air sejuk. Pilih kacang yang berubah warna atau kelihatan kerut. Sebelum merendam kacang soya, pastikan kacang soya tersebut sudah dikeluarkan dari kulit. Langkah kedua pula, rendam kacang soya semalaman. Letakkan kacang soya ke dalam periuk besar, kemudian isi periuk dengan air sehingga kacang soya tertutup sepenuhnya. Langkah ketiga, rebus kacang soya
pada api kecil selama 4 hingga 5 jam. Apabila selesai memasak, hancurkan kacang soya dengan menggunakan jari Anda. Anda juga boleh menggunakan periuk tekanan untuk memasak kacang soya dengan lebih cepat. Masukkan kacang dalam periuk tekanan, tambahkan kira-kira 1 cawan air, kemudian tutup. Letakkan periuk tekanan di atas api yang tinggi. Masak kacang soya selama 20 menit. Langkah keempat pula, hancurkan kacang soya menjadi paste. Anda boleh menggunakan masher kentang untuk menghaluskan kacang soya sehingga rata. Langkah kelima pula, campurkan 4 cawan tepung gandum dengan paste kacang soya. Kemudian jadikan ia seperti dough. Kacau adunan sehingga sebati. Langkah keenam pula, masukkan starter koji ke dalam campuran kacang soya dan gaul sehingga rata. Rasa kicap terhasil daripada microbe Aspergillus oryzae dan virus. Acuan sehingga penyampaian dikembangkan dengan dibiarkan campuran kacang soya selama seminggu. Sekiranya kacang soya masih hangat semasa Anda campurkan dengan tepung, sejukkan campuran tersebut sehingga kira-kira suhu badan sebelum Anda menambah starter. Langkah ketujuh pula, pindahkan campuran koji ke dulang. Langkah ke-8, biarkan campuran koji berehat selama 2 hari di tempat yang panas dan lembab. Ini boleh membuatkan mikrob berkembang. Anda mesti melihat bakteria Aspergillus tumbuh pada campuran kacang soya dan tepung. Ia kelihatan terang hingga hijau gelap. Selepas 2 hari, teruskan untuk fermentasi dalam campuran air garam. Yang seharusnya saya lanjutkan proses kedua. Proses kedua yaitu penapaian dan pasteurisasi. Oke, ini proses yang kedua. Langkah yang pertama, larutkan garam dalam air, kemudian kacau sehingga sebati. Air garam ini akan membantu mencegah bakteria yang tidak diingini tumbuh semasa Anda memerah koji. Langkah kedua pula, campurkan koji ke dalam air garam untuk menghasilkan moromi. Letakkan koji ke dalam balang besar dengan penutup yang ketat. Tuangkan air garam Anda ke bagian atas koji dan kacau. Paste koji pekat tidak akan larut dalam air garam, tapi soya dan Aspergillus akan mulai meresap dalam air. Langkah ketiga pula, tutup moromi dan kacau sehingga sehari untuk minggu pertama. Simpan moromi di dalam suhu yang hangat dan stabil, dan kacau setiap hari dengan sudu yang panjang. Sebagai koji fermentasi, ia mungkin mengeluarkan bau yang kuat, jadi tutup dengan rapat ketika Anda tidak mengadukkannya. Langkah keempat pula, kacau moromi seminggu sekali. Langkah kelima pula, saringan campuran setelah selesai menapai. Sebaik saja cita rasa Anda sudah cukup, Anda harus meregang campuran moromi Anda. Letakkan sehelai kain tipis untuk memastikan Anda mengeluarkan semua cecair. Langkah ke-6 pula, pasteurisasi kicap dengan memanaskan sehingga 79 Celcius. Panaskan kicap dengan api sederhana tinggi, kemudian gunakan thermostat untuk memastikan campuran kekal pada suhu ini selama 20 menit. Setelah selesai, pindahkan cair ke periuk yang panas dengan menggunakan termometer untuk memantau suhu. Pasteurisasi yang betul akan memastikan tidak ada bakteri yang berbahaya dalam kicap Anda. Langkah ke-7 pula, ini adalah langkah yang terakhir. Hidangkan kicap Anda dan tuangkan kicap pesto ke dalam bekas dan penutup yang tertutup rapat. Itu step pertama dan step kedua. Dari saya, terima kasih. Nama saya Jenny Osiong. Oke, seterusnya uniqueness of continuous bioreactor. Yang pertama, continuous processing, yang mana ia boleh memproses secara berterusan berbanding batch and feed batch bioreactor. Yang kedua, more efficient. This is because productivity yang lebih tinggi
untuk produk yang berkaitan dengan sel dan pertumbuhan karena ia menawarkan kesinambungan pertumbuhan untuk jangka masa yang panjang dan ia menyediakan keadaan persekitaran yang berterusan untuk pertumbuhan dan pembentukan produk. Dan yang ketiga, open system. A continuous stir tank bioreactor is an open system compared to batch and feed batch bioreactor. Yang mana bioreactor akan terus berterusan mengacau dan di mana komponen aktif mengalir masuk dan keluar yang memungkinkan penyingkiran sisa dan pengisian nutrien. Dan yang terakhir, continuous bioreactor basically a long tube. Dalam proses berterusan, bioreactor pada dasarnya adalah tube yang panjang yang mana bahan mentah akan masuk dalam satu ujung dan bertindak balas melalui tiub dan tidak akan berhenti di sepanjang jalan, dan produk siap keluar di ujung tiub yang lain. Berbanding dengan batch bioreactor, prosesnya ataupun mesinnya adalah seperti mesin basuh gergasi.